Pada suatu malam yang sunyi di tahun 1981, seorang pria muda bernama Gatan Dugas terbang melintasi langit Amerika Utara. Ia tak pernah menduga bahwa namanya akan segera terpahat dalam sejarah medis dunia, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai tersangka utama dalam penyebaran wabah mematikan yang kelak dikenal sebagai AIDS. Kisah AIDS dimulai jauh sebelum Dugas lahir, di kedalaman hutan Afrika yang rimbun. Di sana, virus Simian Immunodeficiency Virus, atau S, yang hidup dalam tubuh primata, melakukan lompatan evolusi yang mengerikan. Virus ini bermutasi, beradaptasi, dan akhirnya mampu menginfeksi manusia. Inilah awal mula dari virus yang kemudian kita kenal sebagai HIV, penyebab AIDS. Namun, dunia belum menyadari ancaman yang mengintai. Virus ini bergerak perlahan namun pasti, menyebar tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Hingga pada awal 1980-an, kasus-kasus aneh mulai bermunculan di kota-kota besar Amerika Serikat. Para dokter dibuat bingung oleh pasien-pasien muda yang tiba-tiba jatuh sakit dengan sistem kekebalan tubuh yang hancur total. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang melanda, para peneliti berusaha keras mencari jawaban. Mereka melakukan penelitian epidemiologi, mencoba melacak asal-usul penyakit ini. Dan disinilah nama Gatan Dugas muncul. Seorang pramugara G Kanada yang tampan dan populer, Dugas menjadi fokus perhatian para peneliti karena ia terhubung dengan beberapa kasus awal AIDS di Amerika Utara. Grafik penyebaran penyakit yang dibuat oleh para peneliti seolah menunjuk pada Dugas sebagai pusatnya. Ia dituduh sebagai patient zero, sumber utama dan penyebar AIDS di benua tersebut. Media massa segera menyambar cerita ini, menggambarkan Dugas sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Namun, apakah tuduhan ini benar? Apakah adil menyalahkan satu orang atas penyebaran wabah global? Jawaban yang mengejutkan datang bertahun-tahun kemudian. Ketika teknologi genetika berkembang pesat, penelitian genetik terbaru memberikan bukti kuat bahwa Dugas bukanlah patient zero seperti yang dituduhkan. Analisis genetik virus HIV menunjukkan bahwa virus ini telah berada di Amerika Utara jauh sebelum Dugas terinfeksi. Kenyataan ini menghancurkan mitos yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Lalu, siapakah sebenarnya Gatan Dugas? Ia hanyalah salah satu dari ribuan orang yang terinfeksi HIV pada awal epidemi. Tragisnya, namanya dikaitkan dan dituduh secara tidak adil karena ia secara terbuka kooperatif dengan para peneliti. Dugas dengan sukarela memberikan informasi tentang riwayat seksualnya, berharap dapat membantu upaya melacak penyebaran penyakit. Kebaikan hatinya justru menjadi bumerang yang menghancurkan reputasinya. Kisah Dugas menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian dan akurasi dalam pelaporan medis. Bagaimana sebuah kesalahan, interpretasi data, dapat menghancurkan hidup seseorang dan menciptakan stigma yang berbahaya. Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya penyebaran sebuah wabah. Kebenaran mengenai patient zero adalah bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat sepenuhnya disalahkan. Penyebaran AIDS adalah hasil dari banyak faktor yang saling terkait. Migrasi manusia yang semakin intensif di era modern membuka jalan bagi virus untuk menyebar ke berbagai belahan dunia. Perilaku seksual yang berisiko, terutama di kalangan tertentu, mempercepat penularan. Dan yang tak kalah penting, kurangnya pengetahuan tentang virus HIV pada masa itu membuat masyarakat dan bahkan komunitas medis tidak siap menghadapi ancaman ini. Mitos patient zero justru menghalangi upaya pemahaman dan pencegahan penyakit yang sebenarnya. Alih-alih fokus pada satu individu, para ilmuwan kini mengarahkan perhatian mereka pada pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi virus HIV, bagaimana virus ini bermutasi, beradaptasi, dan menyebar di antara populasi manusia menjadi kunci dalam upaya menghentikan pandemi AIDS. Pelajaran berharga dari kisah Gatan Dugas dan mitos patient zero adalah bahwa simplifikasi berlebihan dalam menghadapi masalah kesehatan yang kompleks dapat berbahaya. Mencari kambing hitam mungkin memberikan rasa aman semu, tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Sebaliknya, kita perlu pendekatan yang lebih holistik dan berbasis ilmu pengetahuan. Saat ini,
Fokus global dalam penanggulangan AIDS telah bergeser. Dari mencari pasien nol, kini dunia bersatu dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan dukungan bagi mereka yang hidup dengan HIV atau AIDS. Kemajuan dalam pengobatan antiretroviral telah mengubah AIDS dari vonis mati menjadi kondisi kronis yang dapat dikelola. Namun, stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Kisah Gatan Dugas juga menyoroti pentingnya etika dalam penelitian medis dan pelaporan media. Bagaimana informasi sensitif tentang pasien harus dijaga kerahasiaannya, dan bagaimana media harus berhati-hati dalam melaporkan temuan ilmiah yang belum sepenuhnya terbukti. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi komunitas medis dan jurnalistik dalam menangani isu-isu kesehatan masyarakat yang sensitif. Lebih jauh lagi, cerita ini mengungkap sisi gelap dari kecenderungan manusia untuk mencari penjelasan sederhana atas fenomena yang kompleks. Dalam menghadapi ancaman yang tidak dikenal, kita sering tergoda untuk menunjuk satu pihak sebagai penyebab tunggal. Namun, realitas jarang sesederhana itu. Penyebaran penyakit, terutama dalam skala global, selalu melibatkan faktor-faktor yang saling terkait dan kompleks. Seiring berjalannya waktu, pemahaman kita tentang HIV atau AIDS terus berkembang. Dari yang awalnya dianggap sebagai kanker gay atau hukuman atas perilaku immoral, kini AIDS dipahami sebagai masalah kesehatan global yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Perubahan persepsi ini tidak hanya penting secara medis, tapi juga secara sosial dan politik. Perjuangan melawan AIDS telah mengajarkan dunia tentang pentingnya solidaritas global. Virus tidak mengenal batas negara atau status sosial. Hanya dengan kerjasama internasional yang erat, berbagi pengetahuan dan sumber daya, kita dapat berharap untuk mengakhiri epidemi ini. Inisiatif seperti UNAIDS dan Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria adalah bukti nyata dari semangat kerjasama ini. Saat kita merenungkan perjalanan panjang dalam memahami dan memerangi AIDS, kisah Gatan Dugas menjadi pengingat akan kompleksitas tantangan kesehatan global. Ia bukan villain dalam narasi ini, melainkan korban dari ketidaktahuan dan kecemasan kolektif. Namanya, yang pernah tercoreng sebagai Patient Zero, kini bisa dilihat dalam cahaya yang berbeda, sebagai simbol dari perlunya kita berhati-hati dalam membuat kesimpulan dan pentingnya empati dalam menghadapi krisis kesehatan. Hari ini, saat dunia masih berjuang melawan HIV atau AIDS dan menghadapi ancaman pandemi baru, pelajaran dari masa lalu ini menjadi semakin relevan. Kita diingatkan untuk selalu mendasarkan tindakan pada bukti ilmiah, bukan pada ketakutan atau prasangka, untuk melihat di balik angka-angka dan statistik, dan mengingat bahwa di balik setiap kasus ada manusia dengan cerita dan martabatnya masing-masing. Akhirnya, kisah Patient Zero yang terungkap ini bukan hanya tentang meluruskan sejarah medis, ini adalah panggilan untuk introspeksi kolektif tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, merespons ancaman kesehatan. Ini adalah pengingat akan pentingnya kemanusiaan, empati, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan global. Dan yang terpenting, ini adalah bukti bahwa kebenaran, meski kadang membutuhkan waktu, pada akhirnya akan terungkap, membawa kita satu langkah lebih dekat pada pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan diri kita sendiri.